Oke semua, balik lagi kan aku Nata di konten ngampar, ngopi sambil ngelakar. Dan kali ini kita lah kedatangan bintang tamu yang nak kita ajak kelakar nih. Beliau nih seniman bisa dibilang dan beliau nih juga punya sanggar di Belitung Timur nih. Dan inilah dia kita sambut Ibu Januarsih. Halo, selamat malam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, Sehat sehat-sehat. ya? Untuk siapa tahu ada penonton di rumah yang tidak kenalkan Ibu, kuang perkenalkan diri dulu kah? Boleh. Halo semuanya, nama saya Januarsi. Saya adalah ketua dari Sanggar Kemuning Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Yang punya Bu? Iya, Di Sanggar saya Kemuning? ketuanya dan sekaligus yang mempunyai. Pelatih tari juga. Ya, sebagai pelatih tari. Lah lama berarti untuk belajar nari. Langsung aja kita tanya kawan-kawan nih. Usah lama. Maksudnya lama belajar nari atau Bisa lama menjadi bisa dibilang guru tari? kapan nih awal mula belajar nari, waktu SD ke atau Oh gitu. Saya menyukai seni tari dimulai dari waktu SMP. Waktu SD saya memang suka menari tapi cuma ikut-ikutan, belum mencintai. Tetapi setelah SMP saya suka menari dan saya sudah membuat satu tarian, tapi tidak membuat tarian, membuat gerak tarian waktu SMP itu. Dan mengajak kawan-kawan untuk nari bersama. Setelah itu kita tampilkan pada acara 17-an di desa tersebut. oh itu tuh atas inisiatif ibu atau ada bimbingan dari guru gitu kan waktu SMP gitu? Waktu itu guru memberitahukan anak-anak kita harus ngisi acara pada 17-an di desa kita. Jadi kita harus ikut memeriahkan. Jadi kita harus menampilkan apa? Langsung saya tunjuk, Bu, bagaimana kalau kita nari? Terus kata ibu tersebut bilang, memangnya kamu bisa? Saya langsung jawab dengan percaya diri, saya bisa. Waktu itu SMP di mana? Waktu itu kita SMP-nya di Batu Rusa, Kecamatan Merawang. Oh, ibunya asli dari? Saya aslinya Belitung Timur, cuman saya bersekolah di Kecamatan Merawang waktu itu. Oh, langgar rantau berarti dari SMP, Bu. Iya. Kiapa perasaan waktu awal-awal tampil tuh? Kiapa? Waktu itu saya merasa sangat bangga sekali karena pas kita tampil itu di desa itu disambut dengan antusias gitu oleh masyarakat. Mereka senang. Ternyata di SMP itu ada yang berbakat gitu menciptakan suatu tarian. Pertama itu namanya gerak dan lagu. Jadi kita itu ada lagu, kita membuat gerakan sesuai dengan isi lagu tersebut. Waktu itu saya masih ingat lagu-lagu perjuangan. Jadi jatuh itu tuh tari kreasi. Iya, tari kreasi. Jadi lumayan lama loh berarti dari SMP mulai. Iya, saya sudah menyukai seni tari itu sejak SMP. Dan bisa dibilang terjun ke profesional, bisa dibilang gitu kan? Untuk nari. Kalau misalnya untuk terjun ke profesional dalam seni tari waktu SMP itu belum. Saya sih menganggap saya tidak profesional. Saya masih banyak kekurangan-kekurangannya. Udah banyak piala masih belum profesional ya teman-temannya. Belakang piala banyak masih belum. Iya, saya menganggap saya masih banyak kekurangan-kekurangannya. Kalau untuk pertama kali lomba lah bisa dibilang. Untuk pertama kali lomba kira-kira Untuk pertama kali lomba sanggar kita ini tahun berapa ya waktu itu? oh itu Udah lama sekali. untuk lomba berarti lah di Sanggar baru ikut lomba. Iya, waktu mengikuti lomba ketika kita sudah mempunyai sanggar. Untuk sebelum Sanggar nih ya kita ngebahas Iya. ibu tuh belajar tari ya dari mana atau dari YouTube, tapi tidak mungkin ya zaman dulu ada YouTube. Apa dari Sanggar orang lain atau ada ngajar dari mana itu Bu? Ya untuk pertama kali
kita waktu zaman dulu kan nggak ada YouTube-YouTubean untuk dilihat ataupun ditiru. Kita cuma insting aja gitu. Oh kalau ini nih gerakannya seperti ini gitu. Padahal kita sebelumnya memang nggak pernah, nggak tahu bawaan dari mana. Tapi seketika tarinya itu sudah selesai, misalnya udah kita garap. Waktu itu gerak dan lagu, waktu SMP itu saya merasa bangga. Kok saya bisa ya menciptakan suatu tarian. Padahal ilmunya gitu nggak pernah ada gitu. Dari SMP lah mulai tertarik berarti dengan kesenian. Iya, dari SMP saya udah mulai tertarik untuk Nah, seni tari. untuk belajar tari pernah keluar atau masuk jurusan tari gitu universitas atau? Eh, Tidak, saya tidak masuk kayak anak-anak sekarang kan sarjana tari masuk isi tidak. Saya cuman pernah ikut di Padepokan Bagong Di mana Pak di Depon? Yogyakarta. Oh, itu waktu tamat SMA atau? Waktu itu saya tamat SMA. Oh, berarti ibu nek dak nerus universitas ya? Tidak, karena memang saya tidak berminat untuk kuliah. Oh, gitu kawan-kawan. Iya. Untuk pekerjaan sekarang selain sanggar, Saya adalah seorang guru SD. oh PNS berarti. Iya, Oh, PNS. berarti kemarin waktu itu ada ambil universitas untuk ngambil. Oh, saya PNS, saya mengambil Universitas Terbuka, Oh, UT. tuh. Nah, kan di Padepokan Bagong berarti tamat SMA langsung ke sana. Itu cerita bisa di Padepokan Bagong apa? Ngapa Padepokan Bagong tuh terpilih waktu itu? Waktu itu saya tamat SMA dan orang tua saya bilang, kamu mau kuliah nggak? Saya bilang nggak mau. Iya. Terus jadi kamu minatnya kemana? Saya mau minatnya ke seni. Jadi pas tamat SMA itu saya ambil kursus. Pertama-tama saya ambil kursus kecantikan tata rias Oh, muka. Setelah itu 3 bulan selesai. Jadi kata orang tua saya lagi bilang, kamu nggak mau kuliah enggak? Kamu mau apa? Kursus lagi. Jadi kita ambil lagi kursus tata rambut. Kayaknya model sekarang sanggul modern gitu, sanggul tradisional. Nah itu waktu saya tamat SMA. Setelah itu orang tua saya bilang lagi, udah cukup ilmunya? Belum. Jadi kamu mau kemana? Saya mau mempelajari seni tari. Jadi mau kuliah? Tidak mau kuliah, saya bilang. Jadi langsung ada teman yang bilang, kalau kamu mau mempelajari seni tari, itu ada katanya di Padepokan Bagong Kussudiarjo. Jadi atas saran dari teman saya namanya Bu Mardiana. Beliau menyarankan saya untuk pergi ke situ. Akhirnya saya berserta kakak saya pergi ke Yogyakarta. Baru itulah tamat SMA saya pergi keluar pulau dari Belitung ini, yaitu Pulau Jawa. berarti orang tua sangat-sangat mendukung ya untuk Ya, ibu. orang tua saya orang tua yang sangat pengertian dan saya bangga mempunyai orang tua seperti mereka. Itu kan berarti di Padepokan Bagong. Untuk loda dari Padepokan Bagong nih, kita Iya, melompat di Belitung. iya. Kiapa cari ibu bergabung? Kiapa cerita ibu tuh bergabung lah dengan para seniman yang lagi di Belitung, para ini sanggar-sanggar yang lagi di Belitung. Kan ibu kan ibaratnya nih orang asing nih kan dari luar, Iya. dari Padepokan Bagong tiba-tiba ada di Belitung dan nak bisa dibilang nak ikut lah melestarikan kesenian kita di Belitung. Pertama-tama setelah saya keluar dari Padepokan, saya honor di suatu sekolah, iya honor. Waktu itu saya honor atas saran dari kepala sekolah. Kita kan punya ilmu, coba Bu Asi ajari anak-anak nari. Waktu itu ada juga pramuka, kan sering tampil nari. Oke, kita bimbing anak-anak di SD itu. Jadi kita sudah tampil waktu acara perpisahan sekolah. Terus waktu acara pramuka mengadakan lomba. Enggak taunya anak-anak kita dapat juara pas waktu lomba di pramuka itu. Mulai saat itulah nama saya sudah banyak dikenal orang. Pas ketika itu SMA negeri mau bikin sanggar seni tari Tahun tahun 2014 tidak salah. 14-an. Baru berarti 2004. 2004. Oh. Iya, 2004. 2004. SMA negeri mau bikin sanggar tari, mereka kesulitan punya guru tari. Terus ada teman saya, abangnya teman saya itu bilang, itu ada Bu Arsi katanya
yang pernah tamatan dari Padepokan, coba undang ke SMA. Dari itulah saya diundang ke SMA dan kita berembuk mendirikan sanggar di SMA negeri pada waktu itu yang bernama Sanggar Anggrek, dan sampai saat ini masih ada di SMA negeri. Ingat ke Bu itu orang-orang di Sanggar Anggrek itu siapa saja waktu itu? Waktu itu pertama-tama kita bergabung dengan Pak Ambo sebagai pembina sanggar. Ya, Pak Ambo itu sekarang sudah pensiun dan beliau menetap di Gantung. Gantong. Iya, di Gantung. Sebagai pembina dan Ibu sebagai penari atau pelatih tari? Saya sebagai pelatih tari. Berarti selepas dari Padepokan Bagong, Ibu pernah tampil lagi nggak atau cuma jadi pelatih nih? Kita sebagai pelatih tari pasti punya misi kan, anak-anak bisa pandai. Dan setelah anak-anak pandai, kita ingin membuktikan dengan penampilan anak-anak. Waktu itu sudah ada event-event pada tahun 2004 itu. Kalau saya tidak lupa sudah ada dan kita mengikuti event tersebut. Kalau untuk penata musik waktu itu? Kalau waktu itu penata musiknya Pak apa ya, saya sudah lupa, tapi beliau udah almarhum. Orang mana? Orang Belitung juga. Orang Manggar Belitung. Orang Manggar. Iya. Tapi saya udah lupa nama beliau itu, dan tapi saya tahu bahwa beliau sudah almarhumah. Berarti sanggar pertama di Belitung Timur, Sanggar Anggrek berarti. Di situ tempat kumpul para seniman, bisa dibilang. Betul. Baik itu pemusiknya, semuanya kumpul di bawah naungan Sanggar Anggrek itu. Tapi sampai sekarang enggak orang-orang tuh lagi di situ? Kan Ibu nih lah keluar nih. Iya. Apa orang-orang baru ke yang ngisi di Sanggar Anggrek tuh Sekarang atau kebanyakannya sudah orang-orang baru semua. orang-orang lama ke mana nih? Orang-orang Apalah punya sanggar lamanya masing-masing juga? ada yang udah punya sanggar masing-masing, dan kebanyakannya mereka kan pada udah tua-tua. Jadi mereka memilih untuk istirahat aja. Berarti untuk Ibu di Sanggar Anggrek 2004, Ibu berpisah lah, pecah kongsi nih. Berat. Ini dan terbentuklah sanggar apa langsung Sanggar Kemuning atau sebelumnya ada? Sebelumnya Sanggar Anggrek dulu, setelah itu baru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Gimana? Itu kan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari Dinas Pendidikan Kebudayaan itu gimana kalau kita membuat sanggar untuk melatih anak-anak SD waktu itu. Oh, jadi Sanggar Anggrek untuk SMA. Oh, iya. Kalau terus dari Dinas Pendidikan itu mereka mengusulkan untuk mendirikan sanggar yang Sanggar Kemuning waktu itu dengan niat untuk melatih anak-anak sekolah dasar. Jadi waktu itu semua sekolah diwajibkan untuk mengirim siswanya berlatih di Sanggar Kemuning gitu. Itu awal mula Berdirinya Sanggar Kemuning dan saya sebagai pelatih. Di mana itu awal mula tempat latihannya? Di kantor Camat Manggar. Oh, kantor camat. Iya. Itu utusan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, iya. Oh, tahun berapa itu? 2006 tidak salah saya. 2006. Oh, waktu itu Ibu sebagai pelatih tari. Iya, waktu itu saya sebagai pelatih tari. Kepemilikannya di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bukan awal mula sih. Siapa cerita bisa sampai Ibu nih yang megang Sanggar Kemuning? Setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan misah, jadi Sanggar Kemuning dari Bu Rosmala diberi mandat sama saya, Bu Asih, tolong Sanggar Kemuning saya serahkan kepada Ibu. Tolonglah Ibu lestarikan sanggar kita, tetap harus berdiri, jangan sampai bubar, katanya itu pesan dari beliau. Jadi atas mandat beliau itulah saya ambil semua amanat beliau, saya teruskan kembali, dan saya ditugaskan dari beliau untuk menjadi ketua sanggar waktu itu. Tapi sekarang Sanggar Kemuning
Nggak cuman ngelatih anak-anak SD lagi ya. Tidak. Lah banyak ikut Iya. event, biasa juga dipanggil orang-orang untuk ngisi acara. Iya, kita juga sering dipanggil dari orang-orang untuk hajatan seperti perkawinan. Dari awal tujuannya untuk eh, anak SD belajar jadi bisa berkembang gitu Iya, alhamdulillah. Sampai saat ini masih tetap berkembang dan eksisnya masih. Untuk kurang tahu ke Bu nih cerita suka duka apa waktu nak membangun sanggar. Waktu itu banyak sekali suka dukanya. Nah, Waktu itu kita kan memang sanggar nggak punya gedung. Sampai saat ini pun iya. gedungnya masih seperti ini, Alhamdulillah bisa lah lah dia kalian lihat pendopo sendiri. Iya. bantuan dari pemerintah provinsi kan juga. Betul sekali, kita dapat bantuan dari pemerintahan provinsi. Waktu itu banyak sekali suka dukanya. Waktu kita belum punya gedung, kita Nah, itu latihan menarinya di halaman, halaman. halaman rumah. Oh, iya. Halamannya belum pakai apa ya, pasir semua Oh, gitu belum di bang. semen. Iya, belum ada semennya, Wow, jadi pasir semua. Jadi waktu gerakan guling-guling itu anak-anak pada guling di pasir. Iya. balik-balik mandi ya kawan-kawan. Apalagi melatihan malam tuh ada serem juga. Jadi guling-guling di pasir, pas selesai latihan itu pasti bajunya pada kotor. Nah, Yaitu pastilah anak-anak yang pernah nari itu merasakan itu semuanya. hmm, Jadi banyaklah bang suka dukanya itu. nah, Karena kita tetap berjalan dan kita tetap tampil, akhirnya Sanggar Kemuning itu dilirik dari orang bang. Akhirnya kita ada tamu dari kebudayaan waktu itu dari Jakarta, terus tamu dari provinsi. Akhirnya itu kita dilihat, oh memang benar bahwa Sanggar Kemuning ini masih berjalan gitu. Dan akhirnya itulah kita dikasih bantuan dari orang-orang provinsi tersebut, dari dinas keprovinsian, untuk membuat gedung ini. Bukannya gedung apa ya, bang, pendopo. tempat latihan. Nah, Kecil-kecilan seperti ini. lumayan sih tapi ya. Ini awal bangunannya terbentuk tahun Tahun 2013. 2013. Iya. Sanggar Kemuning tadi 2006 ya. Iya. Berarti berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun latihan di tanah guling-guling. Luar biasa ya kawan-kawan. Tapi saya alhamdulillah sekarang lah dia lah 7 tahun juga berarti. 2013 2013 sampai sekarang 2021. 8 tahun. Ya, lah di pendopo. Iya. Eh, untuk keadaan sanggar sekarang kira-kira Keadaan Sanggar sekarang kita tetap masih berjalan biarpun keadaan pandemi kayak seperti ini. eh, Kita masih tetap latihan dengan seperti biasa, menjaga protokol kesehatan. pasti. Iya. Jadi kita itu di Sanggar dengan melatih anak-anak, misalnya anak-anak SD, SMP, SMA, kita masih dan umum. itu latihannya tiap hari. Kita mengambil latihannya 1 minggu sekali. Oh, Kalau untuk anak-anak SD kita ngambil hari Jumat, dan untuk yang SMA ke atas kita ngambil hari Sabtu. itu latihannya latihan tarian apa aja? Kita membiasakan anak-anak untuk latihan tari daerah sendiri. Eh, Anak-anak harus mencintai tarian daerah sendiri. Setelah tarian daerah sendiri baru kita bisa mempelajari tarian daerah lain, mengenal istilahnya tarian-tarian daerah lain. Gimana sih rasanya tarian daerah lain, kan beda dengan tarian daerah kita. Iya. Jadi suasana mereka itu bisa menghayati, oh gini loh tarian daerah lain, oh gini loh tarian daerah kita gitu. Untuk penonton nih siapa tahu dia nak ngikut kok enggak? Boleh? Boleh. Iya, boleh. Yang nak datang kini kita taruh di deskripsi lah alamat kita di mana-mana. Oke, kita sangat berterima kasih kalau masih misalnya anak-anak muda berminat untuk masuk ke Sanggar Kemuning dan untuk siap mencintai kebudayaan daerahnya sendiri. Untuk tadi kan lah suka duka sanggar ngebangun sanggar nih, kiapa-kiapa Iya. latihan malam-malam guling-guling di tanah. Untuk kehidupan ibu sebagai seorang pelatih tari, kiapa kira-kira?
Kalau kehidupan saya sebagai pelatih tari, saya sangat menikmati sebagai pelatih tari itu. Karena saya berpikir dengan saya melatih tari, saya bisa memberikan anak-anak istilahnya ilmu untuk anak-anak bisa pandai menari, karena menari itu tidaklah sesuatu yang merugikan. Iya. Malahan menari itu bisa menjadi sesuatu yang membanggakan. Mengapa saya katakan demikian? Karena menari itu tidak setiap anak bisa. Oh, Iya, kenapa itu? karena setiap anak menari itu adalah sesuatu yang agaknya sulit kata mereka. Iya. Iya, jadi setiap anak itu mungkin tidak semuanya bisa menari. Iya. Kan Iya. ada orang yang otak kiri, otak kanan, kata kan. Iya, Ada orang yang betul, hitung-hitungan, ada orang yang masuk ke kesenian. Iya. Tetapi saya bangga, kebanyakan anak didik saya itu semuanya pintar-pintar. Oh, Iya. Mungkin ya otak kanan dan otak kirinya berjalan dengan kiri kanan seimbang. dia bermain. Iya. Kembali lagi nih, belum dijawab tadi pertanyaan suka Iya. duka sebagai seniman. Suka duka saya sebagai seniman, Pelatih tari. pelatih tari, saya dukanya kalau misalnya penari kita ya, Bang ya, Iya. penari kita udah jadi dan udah siap misalnya untuk ditampilkan, tetapi ketika itu demerit atau menikah, suaminya tidak mengizinkan lagi. Padahal kita berharap dia bisa meneruskan generasi selanjutnya. Itu padahal kita udah bina dia dari misalnya dari awal SMP, SMA, setelah dia menikah, dia tidak disuruh lagi untuk berkecimpung dalam seni. Itu yang saya sedihnya. Banyak gitu. Kan lumayan lama nih, Sanggar dari 2006 tadi kan? Iya, kebanyakan Masa? seperti itu, Bang. Oh, enggak ada sih kok pun nih. Tidak disikap pun. Wadaw. Jadi akhirnya mana-mana yang istilahnya yang mahir, tapi dia tidak berkecimpung lagi, kita kan akhirnya kecewa. Yeah. Akhirnya kita mendidik lagi generasi-generasi selanjutnya agar penari-penari Sanggar Kemuning ini bisa berjalan seterusnya gitu, tidak mati gitu, karena kehilangan para penari-penarinya. Iya. Umur ibu sekarang berapa? Saya 51. Oh, Gi muda lah ya, Gi dapat lah ngelatih terus itu. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa sama, saya diberi kesehatan. Gi, ada ke pesan-pesan Bu untuk penonton di rumah? Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Siapa tahu ada pesan-pesan. Pesan-pesan saya kepada generasi-generasi muda Iya. untuk mencintai budaya sendiri, untuk mencintai budaya kita. Jangan sampai budaya kita hilang dengan anak cucu kita seterusnya. Mereka tidak tahu apa itu yang tari sepen, tari selamat datang. Mereka tidak tahu misalnya kebudayaan-kebudayaan kita. Jadi saya sangat mengharapkan kepada generasi seterusnya untuk selalu mencintai kebudayaan kita sendiri, baru kebudayaan daerah lainnya. Ya minum kopi ya, Bu. Enggak ada minum enggak apa-apa juga kan, pajangan aja. Dan ini ya untuk kawan-kawan juga. Aduh, ya apa ya? Untuk Mika nih yang bisa dibilang ada bakat. Kan tadi Ibu juga bilang ada orang-orang yang bisa dibilang enggak pandai nari, Iya. belajar payah. Aku juga nih termasuk orang yang payah lah, bukan payah sih. Agak lama nangkapnya dibanding kawan-kawan yang emang berbakat dalam bidang seni musik nih kan. Aku juga pernah lah ikut dalam seni musik lah. Dan bisa dibilang aku nih lambat gitu nangkapnya dibanding kawan-kawan yang lain. Dan ya aku ngerasa ini bukan bidang aku. Jadi ya aku berharap lah kan kawan-kawan. Nggak harus di Sanggar Kemuning, Sanggar lain juga banyak. Untuk terus ngelestari lah. Sayang soalnya kebudayaan kita nih yang lah dia bertahun-tahun masa kan mati di generasi kita. Aku juga ada kan diam, pasti adalah ngelakuin sesuatu yang aku bisa dalam hal kesenian kita. Kayak podcast ini juga nanti akan upload video-video tentang tarian dari anak-anak didik Ibu ya. Laisa syuting kemari berapa kali dan insya Allah di channel ini juga akan kita upload. Dan
Ya, usah lupa budaya kita. Karena itu jati diri kita. Dan makasih Ibu Lanak di sini. Ya, aduh, sedih nih melo. Pesan-pesannya tadi gitu kawan-kawan. Dan usah lupa untuk terus pantengin channel kami, subscribe, nyalain lonceng, like video ini, dislike dapat juga mendak rajin, komen, dan follow kami di YouTube. Bisa dilihat YouTube kami Kemuning Official atau Instagram Sanggar Kemuning _ dan di Instagram kini juga kami akan update siapa bintang tamu kami berikutnya. Jadi kawan-kawan dapat nanya-nanya tentang apa yang nak ditanyakan bintang tamu berikutnya. Dan see you next video. Dah. Bye.